Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah kawan-kawan, perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 nomor anggotakan 3 orang, yang dimana yang pertama ada Aldo Fahrezi, yang kedua yaitu saya sendiri Hidayat, yang ketiga ada Yashira Erni Irayani. Di sini kami akan mempresentasikan dari makalah yang telah kami buat, yaitu mengenai tujuan bimbingan konseling karir di sekolah dan prinsip-prinsip dan ruang lingkup bimbingan konseling karir di sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bimbingan karir menurut dari Ahmad Jentika dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling. Dalam berbagai latar kehidupan mengatakan bimbingan karir adalah bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, perkembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan perkembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan penyelesaian masalah-masalah karir yang dihadapi. Pengertian ini difokuskan untuk individu dalam menyelesaikan permasalahan karirnya, atau memilih pekerjaan sesuai dengan minat atau kemampuan dalam diri individu itu sendiri. Adapun pengertian selanjutnya, menurut Muhammad Surya, sebagaimana dikutip oleh Dewa Ketut Sukarti, menyatakan bahwa penyuluhan karir atau career counseling merupakan teknik bimbingan karir melalui pendekatan individual dalam serangkaian wawancara penyuluhan atau counseling interview. Di sini tujuan konselor untuk memberikan tindakan dalam penyelesaian masalah karir pada klien, dan akan diberikan tindakan penyuluhan di mana merupakan pengkhususan kegiatan penyuluhan dalam masalah khusus, yaitu masalah karir. Dengan demikian, bimbingan karir difokuskan untuk membantu individu menampilkan dirinya yang memiliki kompetensi atau keahlian agar meraih kesuksesan dalam perjalanan hidupnya dan mencapai perwujudan diri yang bermakna bagi dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip BK Karir menurut Depdiknas dalam Hartono 2016. Itu ada 4 prinsip. Yang pertama, yang berkenaan dengan layanan sasaran. Yang kedua itu permasalahan yang dialami oleh siswa atau konseli. Yang ketiga itu program pelayanan. Dan yang keempat itu tujuan dan pelaksanaan layanan. Prinsip yang pertama itu yang berkaitan dengan sasaran layanan ini mencangkup beberapa prinsip. Yang pertama itu layanan bimbingan karir melayani semua siswa atau konseli tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, serta status ekonomi mereka. Yang kedua itu layanan bimbingan karir berurusan dengan sikap dan tingkah laku siswa atau konseli yang berbentuk dari aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan karir perlu menjangkau keunikan dan kompleksitas pribadi siswa atau konseli. Yang ketiga itu untuk lebih meningkatkan pelayanan bimbingan karir sesuai dengan kebutuhan siswa atau konseli. Perlu dikenali dan dipahami bahwa keunikan setiap siswa itu memiliki berbagai kekuatan dan kelemahan dalam permasalahan karirnya. Yang keempat itu setiap aspek pola kepribadiannya yang kompleks seorang siswa atau konseli mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah kepada sikap dan pola-pola tingkah laku yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan karir harus mempertimbangkan berbagai aspek kepribadian itu. Dan yang terakhir, meskipun individu satu dan yang lainnya memiliki kesamaan dan beberapa hal, perbedaan siswa atau konseli harus dipahami dan dikenali, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan upaya memberikan bimbingan karir kepada mereka ke depannya. Prinsip yang kedua itu prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh siswa atau konseli. Prinsip ini mencakup ada 2 hal. Yang pertama, bimbingan karir berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi atau
fisik siswa dalam kaitannya dengan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan pekerjaan terhadap kondisi mental fisik siswa atau konseli. Dan yang kedua itu kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah siswa atau kondisi atau konseli yang semuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan karir. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Prinsip ini meliputi yang pertama, bimbingan karir merupakan bagian integral dari bidang pelayanan bimbingan konseling. Oleh karena itu, program bimbingan karir harus selaras dan dipadukan dengan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, program bimbingan karir harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau konseling masyarakat dan kondisi sekolah. Yang ketiga itu, program bimbingan karir di sekolah disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah yaitu SMP sampai yang tertinggi yaitu SMA atau perguruan tinggi. Yang keempat itu, pelaksanaan bimbingan karir perlu dievaluasi atau adanya asesmen secara teratur dan terarah. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama itu, bimbingan karir yang harus diarahkan untuk membantu siswa atau konseli yang akhirnya mampu membimbing dirinya sendiri atau self-help dalam menghadapi permasalahan karirnya di kedepannya. Yang kedua itu, dalam proses bimbingan karir, keputusan yang diambil akan dilakukan siswa atau konseli hendaknya atas kemauan dan keinginan mereka sendiri, sehingga tidak ada paksaan dari pihak lain, baik konselor atau pihak sekolah. Yang ketiga, permasalahan karir atau siswa harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat adalah kerjasama antar konselor, guru-guru, dan orang tua sangat menentukan hasil dari bimbingan karir siswa atau konseli itu sendiri. Yang kelima, pengembangan program bimbingan karir dilakukan melalui pemanfaatan hasil evaluasi atau asesmen terhadap siswa atau konseling yang mendapatkan bimbingan karir. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldo tentang ruang lingkup bimbingan karir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Farezi dengan NIM 1930901119 akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup bimbingan konseling karir di sekolah. Bimbingan karir di sekolah difokuskan kepada bantuan kepada siswa atau konseli dalam hal pemahaman diri, pemahaman karir, belajar mengambil keputusan, dan melakukan keputusan karir secara mandiri sebagai hasil perpaduan serasi atas pemahaman diri dan pemahaman karirnya. Atas dasar hal, semua kegiatan dan aktivitas bimbingan karir di sekolah diarahkan untuk mewujudkan kemandirian siswa atau konseli dalam mengambil keputusan karir, meraih dan mempertahankan karirnya dalam kehidupan di masyarakat mendatang. Nah, ruang lingkup program bimbingan karir menurut Zucker dalam Hartanto 2016 meliputi: yang pertama adalah pengukuran kebutuhan assessment of needs. Pengukuran kebutuhan ini adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau menemukan kebutuhan-kebutuhan siswa atau konseli tentang pelayanan bimbingan karir berupa kebutuhan misalnya kebutuhan pengalaman, bakat, minat, jenis-jenis pekerjaan, segi-segi keunggulan dan keterbatasannya, serta berbagai informasi pendidikan, karir, kebutuhan-kebutuhan lainnya yang terkait dengan bimbingan karir. Berbagai kebutuhan siswa atau konseli tersebut diperlukan untuk menyusun program bimbingan karir. Yang kedua adalah orientasi atau orientation. Kegiatan ini lazim diberikan kepada siswa atau konseli untuk membantu dalam memahami lingkungan baru, terutama lingkungan perguruan tinggi yang akan dimasukinya, dengan tujuan agar mereka memperoleh pemahaman sebagai modal penyesuaian diri pada lingkungan baru tersebut. Lalu yang ketiga ada kegiatan individual atau individualist program. Masing-masing siswa atau konseli perlu mengikuti kegiatan individual yang dibutuhkannya. Kegiatan ini secara lugas dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan siswa atau konseli seperti konsultasi hasil tes minat karir, konsultasi hasil pengisian inventory, tugas-tugas perkembangan siswa dan konseli, dan kegiatan individual lainnya sepanjang dibutuhkan oleh siswa atau konseli.
Lalu yang keempat ada intervensi konselor atau konselor intervention. Kegiatan ini misalnya konseling karir yang diberikan kepada siswa atau konseli secara individu atau kelompok, di mana siswa dan konseli dengan permasalahan karirnya terlibat aktif dalam konseling karir yang diberikan konselor dengan tujuan untuk membantu siswa atau konseli tersebut dengan mengetaskan masalah karir yang dihadapi. Lalu yang kelima ada bantuan internet atau online assistance. Kegiatan ini untuk memenuhi ketersediaan informasi karir secara cepat melalui jaringan website yang dapat diakses di sekolah oleh siswa atau konseli kapan saja dan di mana saja. Lalu yang keenam ada tindak lanjut atau follow up, merupakan suatu kegiatan setelah dilakukan bimbingan karir dalam bentuk evaluasi, referral, atau alih tangan. Tergantung kebutuhan konselor sekolah dapat membantu konseli untuk mementoring kemajuan perilakunya, evaluasi atau pelaksanaan suatu kegiatan bimbingan karir, dan bahkan evaluasi untuk mengetahui efektivitas relaksasi program bimbingan karir. Di samping itu, bila konselor sekolah menghadapi kasus di luar wewenangnya, maka ia memerlukan refer kasus tersebut dengan pihak lain yang berwenang. Lalu, ada beberapa pokok persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup bimbingan karir, antara lain A. Analisis terhadap individu. Bimbingan karir adalah untuk orang normal yang perlu dianalisis untuk diarahkan tanpa pengetahuan tentang dirinya. Tidaklah mungkin individu memperoleh pekerjaan yang sesuai. Analisis diri terdiri dari yang pertama latar belakang keluarga, yang kedua latar belakang pendidikan, ketiga latar belakang pengalaman kerja, keempat kesehatan jasmani dan psikis serta cacat, kelima kepribadian dan sikap, keenam kemampuan dan bakat, ketujuh cita-cita atau pandangan hidup, kedelapan umur dan jenis kelamin, dan yang terakhir hambatan-hambatan yang dialami. Lalu ada B, analisis terhadap lingkungan, masyarakat tempat individu tinggal, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sosial ekonomi masyarakat, kerja di masyarakat. Lalu yang C, placement. Salah satu fungsi bimbingan karir adalah memberikan pengarahan kepada siswa pekerjaan apa yang cocok untuk dirinya. Lalu yang D adalah aktivitas kelompok, cara-cara memberikan bimbingan karir melalui kelompok. Lalu yang E, konseling karir. Dalam bimbingan karir diperlukan adanya konseling untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menghadapi problem jabatan yang akan dimasukinya kelak. Lalu yang F, analisis terhadap jabatan. Informasi jabatan yang berisi tentang data, tentang jabatan struktur dan organisasi jabatan, klasifikasi jabatan, persyaratan jabatan, prosedur masuk, pembagian tugas dan kesempatan training, jaminan sosial, kesehatan hari tua, sistem penggajian dan kemungkinan untuk bergabung dan lain-lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.